Informasi yang beredar menyatakan bahwa kasus pembubaran ibadah di Lampung telah dinaikkan statusnya ke penyidikan oleh pihak Polda Lampung. Saya Ferdinand Huta-Hayan menyatakan mendukung sepenuhnya Polda Lampung untuk segera menetapkan tersangka atas perkara pembubaran ibadah tersebut. Tidak ada alasan apapun untuk memberikan mereka toleransi karena mereka adalah kaum intoleran. Tidak ada alasan yang menyatakan bahwa ibadah tersebut tidak ada izin. Beribadah tidak perlu izin di negara ini. Meskipun mendirikan rumah ibadah diperlukan izin. Pemerintah, penegak hukum harus memberikan pelajaran supaya ke depan tidak ada lagi perilaku-perilaku intoleran seperti ini di negara yang berpancasila ini. Kalau mau Indonesia aman, tertib, maka Polri harus segera menghadapkan pelaku ke persidangan untuk diberikan hukuman atas perilakunya yang telah melanggar aturan. Salam dari saya, Ferdinand Huta-Hayan. Untuk menjadi orang waras dan toleran di Republik ini sangatlah mudah sebetulnya. Kita mengakui ada aturan tentang pendirian rumah ibadah, perizinan pendirian rumah ibadah. Tetapi untuk beribadah tak perlu izin. Dan aturan tidak boleh digunakan untuk menindas. Harusnya, kalaupun izin tentang rumah ibadahnya belum ada, tetapi apa salahnya mereka dibiarkan beribadah? Sepanjang itu tidak mengganggu dan itu bukan kejahatan. Karena beribadah itu bukan kejahatan, tetapi menghalangi, membubarkan ibadah, melarang ibadah, itulah kejahatan. Wih, orang Indonesia yang radikal, otakmu kau pakai. Pergi kau dari Indonesia ini kalau kau tidak bisa menghargai Pancasila di Republik ini. Setan kau. Udah memang ibadah, Pak. Pak RT, Anda adalah salah satu RT rukun tetangga. Anda itu salah satu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya adalah Anda aibnya. Aib seorang rukun tetangga sedunia, salah satu aibnya itu dari Anda. Tapi kalau untuk urusan beribadah, masa ia nunggu tempatnya jadi atau perizinannya jadi? Yang sederhana begini deh saudara. Kalau Anda bangun musola, apa nunggu sholatnya itu nunggu musolanya jadi? Pertanyaannya kan sederhana tuh. Apakah nunggu musola dan masjid itu jadi baru kita sholat? Bagaimana perasaan Anda ketika pas lagi Jumatan tuh suruh bubar? Saya akan dorong untuk dilakukan revisi, pencabutan atau revisi terhadap hal itu. Kenapa? Karena itu sebenarnya akar masalahnya. Orang menganggap bahwa dengan adanya peraturan bersama dua menteri ini seolah-olah membolehkan untuk melakukan pelarangan. Padahal itu tidak dimaksud untuk melakukan pelarangan, tapi untuk pengaturan. Beda. Pelarangan dengan pengaturan itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, cara berpikir dari peraturan bersama dua menteri itu adalah cara berpikir yang justru akan membuat cita-cita kita untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan keberagaman dan penuh dengan toleransi itu menjadi sulit. Kenapa? Karena dalam peraturan dua menteri tersebut didasarkan pada persetujuan jumlah dari sejumlah masyarakat dengan hitungan jumlah jemaatnya, sehingga justru itu akan membuat pembatasan ya mana jemaat tertentu dan mana jemaat non yang berbeda dengan keyakinannya, sehingga malah membuat perkotak-kotakan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian muncul juga ya cara pandang minoritas mayoritas dalam hal pendirian rumah ibadah. Iya, teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih banyak. Tentu apresiasi tinggi terhadap anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari yang sudah menginisiasi mengusulkan SKB 2 Menteri
yang menurut Taufik bahwa itu sebuah polemik mengatasnamakan SKB 2 Menteri sehingga melakukan pembubaran kegiatan ibadah Kristen dan juga pelarangan-pelarangan terkait pendirian rumah ibadah. Memang kita berterima kasih tentunya, dan hal ini tidak hanya bisa terjadi kalau hanya sekedar usulan saja. Tentu kita berharap kepada Menteri Agama Gus Yakut, kita berharap bahwa bisa memperhatikan masalah ini supaya SKB 2 Menteri ini sekalipun tidak dicabut namun bisa juga direvisi, harapan kita bersama. Iya, teman-teman sekalian, terkait dengan kasus pembubaran ibadah Kristen GKKD di Lampung Minggu 19 Februari 2023 yang lalu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni menyoroti pembubaran dan pelanggaran ibadah oleh Ketua RT Wawan Kurniawan yang dilakukan di Gereja GKKD Lampung ya. Saroni meminta Polri menindak tegas pelaku pembubaran ibadah umat Kristiani di Bandar Lampung. Saya minta pihak kepolisian tindak tegas pelaku pembubaran agar terjadi bentuk sikap bahwa negara benar-benar menjamin setiap warga negaranya untuk dapat beribadah dengan tenang, kata Saroni dalam keterangannya. Menurutnya, jika kasus itu berakhir damai, kasus pelanggaran ibadah oleh oknum dikhawatirkan akan kembali terjadi. Karena kalau hanya berakhir damai, hal-hal seperti ini berpotensi mudah terulang, ucap dia. Menurut Saroni, ketegasan polisi sangat diperlukan dalam kasus ini. Sebab dirinya menilai aksi oknum tersebut sudah sangat berlebihan karena mengedepankan sikap arogan. Sikap oknum yang melakukan aksi pembubaran tersebut sudah sangat mencederai kerukunan antar umat beragama. Tentu bukan hanya 1-2 orang yang mengecam tindakan Ketua RT Wawan Kurniawan. Juga PGI sebelumnya sudah memberikan statement bahwa mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Ketua RT Wawan Kurniawan. Dan tentu ini menjadi bagian daripada perhatian bersama, meskipun sebelumnya juga Bapak Presiden mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa konstitusi tidak boleh kalah oleh kesepakatan bersama. Dan tentu tanpa tindakan semua sia-sia, walaupun banyak yang berteriak seperti tadi Ferdinand Huta Hayan dan juga anggota DPR RI yang sudah memberikan statement, dan semuanya itu tentu kita harapkan ada eksekusi, maksudnya adalah pelaksanaannya di lapangan, harapan kita bisa terwujud. Demikian teman-teman, sampai jumpa kembali. Saya Rius Barubu, Tuhan memberkati.